warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, nama saya Safitri Dewi Lubis dengan NIM 6103211450. Dan saya Rizky Amalia dengan nomor NIM 610-321-1451. Kami dari jurusan Teknik Informatika dengan prodi D3 Teknik Informatika di semester 4. Hobi saya memasak dan bermain game. Dan hobi saya memasak dan menjahit. Saya menjabat sebagai anggota yang bertugas dalam pengerjaan editing video dan audio. Dan saya menjabat sebagai anggota dari kelompok 1 dengan tugas mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dari kelompok 1 dan ikut serta membantu editing dalam pengerjaan proyek akhir. Next! Hai guys! Perkenalkan, nama saya Esther Rizky Valentina Manalu dengan NIM 6103211448 dan teman saya Sriana dengan NIM 6103211465. Kami berasal dari jurusan Teknik Informatika Prodi D3 Teknik Informatika di semester 4. Hobi saya yaitu memasak dan juga menyanyi. Hobi saya yaitu bermain game dan menonton film action. Saya menjabat sebagai ketua dari kelompok 1. Tugas saya yaitu memimpin dan mengkoordinir proses berjalannya proyek ini dengan optimal dan membuat video animasi. Jabatan saya sebagai anggota kelompok dan bertugas sebagai scriptwriter dan juga bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini dengan baik. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih and Enjoy for watching! Junior Software Engineering, Web dan Mobile Programmer. Topik berisi tupoksi, peluang karir, kompetensi atau keahlian yang harus dikuasai. 4. Salary. Tugas pokok dan fungsi dari seorang software engineer. Seorang software engineer bertanggung jawab atas seluruh siklus pengembangan produk. Software engineer melakukan tugas-tugas programmer, sistem analis, dan sebagian tugas software quality assurance engineer. Bertugas melakukan riset, mendesain, mengembangkan, melakukan pengujian, serta memelihara suatu software. Merekomendasikan dan mengimplementasikan metode yang paling cocok dalam sebuah proyek software development. Menganalisis dana dan waktu serta kelayakan desain. Dapat berkomunikasi dengan klien atau konsumen terkait desain serta spesifikasi software. Bekerja lintas tim untuk memberikan bimbingan teknis dan mendukung seluruh proses pengembangan suatu produk. Memberikan dukungan teknis sebagai bagian dari proses pengembangan produk. Mengembangkan software melalui pemrograman berbasis objek atau object oriented. Dan yang terakhir, memanajemen proses pengembangan software melalui desain hingga pengiriman produk. Baiklah, selanjutnya di sini ada fungsi dari seorang software engineer. Nah, apa saja sih fungsi dari seorang software engineer itu? Nah, yang pertama di sini ada mendukung bisnis yang berjalan otomatis sebagai office automation dan juga business automation. Nah, yang kedua, sebagai pembentukan finance teknologi dalam dunia bisnis, di mana nanti teknologi ini akan diterapkan pada bidang keuangan. Yang ketiga, mendukung penerapan strategi bisnis yang sudah didukung oleh proses automatisasi bisnis. Misalnya, proses produksi, CRM, dan juga inventory control. Nah, yang keempat, manfaat dan kegunaan software engineer yang terakhir adalah untuk mendukung sebuah kinerja tim yang bisa berjalan dengan lebih efektif, yang nantinya bisa diterapkan sebagai office automation, sehingga dapat digunakan untuk menguasai kinerja para karyawan atau tim yang sedang bekerja di dalam menjalankan suatu bisnis. Peluang karir atau jenjang karir. Biasanya, untuk kelas junior software engineer dan software engineer mempunyai 0-5 tahun pengalaman. Sedangkan untuk senior software engineer dan arsitek atau principal software engineer biasanya mempunyai 5-10 tahun pengalaman.
Kompetensi atau keahlian yang harus dikuasai oleh seorang junior software engineering. Ada beberapa keahlian yang harus dikuasai oleh software engineering, yaitu 1. Memahami tipe data, struktur data, dan algoritma yang mampu mengoptimasi produk untuk meningkatkan user experience. 2. Mampu memahami bahasa pemrograman, di antaranya Python, Java, SQL, dan C atau C++. Ada juga HTML dan CSS sebagai bahasa pendukung untuk mengimplementasikan front-end. 3. Memahami dasar penggunaan operation system atau OS seperti Windows, Mac, dan Linux, serta Android dan iOS. 4. Memahami database. Database merupakan tempat untuk menyimpan dan mengolah data serta informasi. Software engineering perlu mengetahui cara kerja database, termasuk cara mencari, memasukkan, dan memperbarui data di dalamnya. Adapun jenis database antara lain SQLite, MySQL, dan MongoDB. 5. Dapat memahami jaringan komputer. Kamu harus bisa menghubungkan antara jaringan klien dan server pada software. Dengan pemahaman komputer networking yang mumpuni, akan mudah untuk menguasai sistem encryption atau authentication dan authorization. 6. Mampu melakukan end-to-end testing, karena setelah testing akan ada beberapa temuan bug yang menjadi kelemahan software. Seorang software engineering dituntun mampu untuk memeriksa dan memperbaiki bug tersebut. 7. Memahami software development lifecycle atau yang biasa disebut SDLC. Seorang software engineering juga diminta untuk memonitor tim pengembang software yang berperan sebagai gatekeeper yang menjaga arah pembuatan software tetap sesuai kebutuhan user. Salary atau gaji. Gaji seorang UI UX designer kelas junior biasanya mulai dari 4,3 juta sampai 13 juta. Untuk UI UX designer kelas senior biasanya mulai dari 14,6 juta sampai 25 juta. Untuk software engineer kelas junior biasanya mulai dari 4,3 juta sampai 14,6 juta. Untuk software engineer kelas senior biasanya mulai dari 20 juta sampai 41 juta.